Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan ini dengan penuhnya kebahagiaan Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang saat ini diberikan dan kita harapkan tatkala datangnya ajal dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang pernikahan, insya Allah di sini sudah paham betul tentang pernikahan. Yang udah nikah banyak, yang udah nikah banyak, yang belum nikah. Jadi yang mana yang mau dinasehatin ini? Anda kalau nengok ke kiri agak deg-degan. Setiap kali pengajian pasti wanita yang teratas. Yang bapak-bapak pasti adanya di bawah. Ayo, Masya Allah, mudah-mudahan sebelah kiri saya menjadi wanita-wanita salehah, calon bidadari-bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Kalau kita bahas pernikahan, insya Allah kita mah udah paham. Sekarang bagaimana cara menjalankan pernikahan ini yang dipandang rahmat dan dapat pandangan keridhaan Allah. Jadi bahas nikah apa bahas setelah nikah? Setelah apa nikah? Ah, lu mah banyak maunya. Dua-duanya amplopnya dua. Di kita bahas kalau nikah mah insya Allah kita sudah paham lah. Tapi yang sudah pastinya menjalankan satu pernikahan yang mendapatkan pandangan keridhaan Allah, rumah tangga yang dijaga dengan iman dan Islam. Justru ini yang banyak hilang dari rumah tangga kita. Setelah menikah senangnya bukan main. Begitu setelah pernikahannya udah lewat 1 bulan, 2 bulan,
hilang tuh keberkahannya. Nih tukang somnya mana? Kurang kenceng besok masih ada 4 jadwal sudah makasih ya. Nah, ini kan jelas nih, jelas nggak? Jelas ya. Kalau nggak jelas berarti kupingnya bermasalah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernikahan sering saya sebutkan sebagaimana sama seperti kita ngebangun rumah, betul apa enggak? Pernikahan bisa dilaksanakan, yang pertama kuatin dulu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, rumah tangga juga insya Allah akan kuat. Pondasinya dalam rumah tangga apa? Iman. Makanya di dalam khutbah nikah kita sering mendengar satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, yang dipanggil orang yang beriman, yang diajak untuk bertakwa. Kita ini dengan sebenar-benarnya takwa ke hadapan Allah. Inilah fungsi pernikahan. Kadang orang yang sudah nikah jauh dari kata takwa. Ada orang yang menikah sibuk dengan masalah dunianya. Allah Subhanahu wa taala dari kitab Zabur, ada salah satu ulama mengulik daripada kitab Zabur, kitabnya Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Beliau membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, tahukah engkau siapa di dunia ini yang aku paling cintai, hambaku yang paling aku cintai? Maka Nabi Daud mengatakan, tidak tahu hai Rabbi. Sesungguhnya manusia yang aku cintai tatkala mereka menyebut la ilaha illallah bergetar jasadnya. Dan yang seperti inilah aku merindukan dan aku menginginkan agar ini manusia dipanjangkan umurnya. Tapi tidak memungkinkan bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mati. Kenapa Allah merindukan orang-orang yang sering menyebut nama Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih senang tatkala setiap hamba selalu mengagungkan dan memuliakan Allah. Kadang kita ini suka kelewatan. Setiap hari dikasih nikmat sama Allah, tiap hari nggak pernah kurang rezeki Allah berikan, tapi syukurnya kita nggak ada. Setiap pernikahan awalnya kita mewah-mewahan pernikahannya, umur pernikahan sampai seumur jagung. Kenapa? Karena nggak ada pondasi keimanan. Maka wahai para lelaki yang telah menikah maupun yang akan menikah, bawalah wanita-wanita kalian ke jalan yang akan telah, di mana jalan tersebut yang mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Seorang laki-laki dititipkan satu wanita, orang tuanya mendidik di dalam agamanya, dididik di dalam suatu hal untuk dirinya selalu dekat dengan Allah, di dalam ibadahnya kepada Allah. Jangan sia-siakan bahwasanya sesungguhnya setiap orang yang telah diajarkan untuk ke jalan yang diridhai Allah di dalam ibadahnya yang baik, jika seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami melalaikan daripada tingkat daripada ibadah seorang wanita, siap-siap ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setelah menikah mah cuek aja, yang namanya perempuan mau ibadah silakan, enggak juga enggak masalah. Wanita banyak yang suka seenak-enaknya, semau-maunya, kumaha aing bae. Betul enggak lu? Enggak. Betul Pak. Kadang kalau kita suruh ibadah susahnya setengah mati Pak. Betul enggak? Udah gitu mana perempuan sekarang cemburuannya luar biasa. Betul nggak? Melihat laki-laki dandan dikit minyak wangi, ya Allah, ayo mau mana. Kalau cemburunya wanita mah udah Pak, dari zaman Siti Hawa juga udah cemburu. Begitu diciptakan Siti Hawa, ini udah pernah dengar belum nih kisahnya nih? Nah, Siti Hawa pernah cemburu sama Nabi Adam, hidup di sorga cuman berdua masih cemburu aja. Tuh perempuan Pak. Saat itu Allah menciptakan Siti Hawa. Begitu yang dilihat Siti Hawa cantiknya luar biasa, perempuan satu-satunya. Saat itu Siti Hawa dinikahkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Saat beliau dinikahkan,
disampaikan oleh Allah, ya Adam, cari mahar untuk nikahin. Sebelumnya Nabi Adam mau mencekal perempuan aja tuh. Nabi Adam mau pegang aja Siti Hawa, begitu mau dipegang ditegur sama Allah tuh. Makanya la taqrabu, jangan dekati zina. Pegang perempuan kalau belum halal jangan. Begitu mau dipegang, ya Adam, gak boleh main pegang-pegang aja, kasih mahar dulu sama Hawa. Oi, perempuan tuh harganya mahal. Iya dong, iya dong. Melihat motor nungging dikit aja nyemplak aja, motor bagus dikit nyemplak aja, gak boleh. Dilihat ke kanan kiri batu yakut, berlian, emas, semuanya ada di sorga. Ditanya Nabi Adam kepada Allah, wahai Allah, ini semua ada di surga, yang mana akan aku jadikan mahar? Apa jawaban Allah? Bukan yakut, bukan emas, bukan semua yang ada di dalam surga. Yang namanya mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa, salawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi, perempuan, wanita, mahar Nabi Adam solawat. Emas ada, perak ada, semuanya ada di sorga. Tapi kenapa bukan itu semua dijadikan mahar? Solawat kepada Nabi dijadikan mahar. Kira-kira perempuan di sini mau nggak dimaharin solawat? Mau? Yang jawab mau udah nini-nini. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita soleha dan maharnya murah. Oh, setengah amat aminnya. Jadi wanita kan maharnya harus murah ya Pak ya. Biaya hidup mahal. Betul nggak? Bapak kan begitu Bu, pengen wanita cantik aja ya. Pengennya dilihatnya dandan aja. Sampaiin sama bapak, Pak, cantik itu butuh modal. Dengar lu Pak lu, duit sedikit suruh pakai lipstik tiap hari. Ya Bu, bodo amat. Maharnya apa? Salawat Nabi Adam. Siti Hawa bertanya Pak kepada Nabi Adam, wahai suamiku Adam, aku diciptakan oleh Allah lewat mana? Engkau diciptakan daripada tulang rusukku, kata Nabi Adam. Yang namanya perempuan Pak, kan diciptain dari tulang rusuk. Betul nggak? Tulang rusuknya sebelah kiri bagian bawah bengkok, dilurusin paksa patah, didiemin bengkok susah lurus. Itu perempuan Pak. Jadi mesti ditarik ulur Pak. Paham ya? Dimaju mundur. Paham amat Ibu? Jangan terlalu dipaksakan, pasti akan patah. Kalau didiemin, nah bengkok tuh, gak bakal pernah lurus. Tegur wanita kita, istri kita, tegur kalau dia sudah jauh dari syariatnya Allah. Tegur, kenapa? Agar dia kembali. Kalau kita diemin, itu akan terus menerus seperti itu sampai yaumil qiyamah. Taubat kembalinya susah setengah mati. Perempuan tuh cemburuan Pak. Begitu dilihat, dibilang sama Nabi Adam, engkau diciptakan dari tulang rusukku sebelah kiri bagian bawah. Siti Hawa langsung cari-cari, deketin Nabi Adam, dipegang-pegang rusuk. Wahai Hawa, ngapain? Aku khawatir Allah ciptakan wanita lagi untukmu, katanya. Siti Hawa dari zaman Nabi Adam, perempuan udah hobinya cemburuan Pak. Yang namanya perempuan Pak, kalau udah cinta Pak, ya Allah, dikerangkeng laki-laki. Betul nggak Bu? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, laki-laki, betul nggak? Pulang kerja langsung harus pulang, nggak boleh nongkrong-nongkrong, betul? Sama Siti Zulaiha, begitu juga Pak sama Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf menolak cintanya Zulaiha, apa kata Zulaiha? Hei Yusuf, maukah kau menjadi pendamping hidupku, menikah denganku?
Yang namanya Nabi Yusuf kan nggak bakal nerima sesuatu kalau bukan karena perintah Allah. Kalau kita mah apa aja yang mau sama kita mah kita habak aja. Itu bedanya kita sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf begitu dikatakan, wahai Yusuf, maukah kau menikah denganku, menjadi pendampingku? Apa jawaban Nabi Yusuf? Karena tidak mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Yusuf bilang, aku belum dapat menerima karena aku belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Salah nggak laki-laki jawab begitu? Kalau sekarang laki-laki ada nggak yang jawab begitu? Nikahin aku, hayo. Ih, boro-boro istikharah. Jawabannya langsung. Waktu dijawab itu kesannya sama Siti Zulaiha, Nabi Yusuf itu menolak. Ditolak lamaran Siti Zulaiha. Apa kata Zulaiha? Wahai para pengawalku, masukkan Yusuf ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara cuman gara-gara nolak cintanya. Apa jawaban Zulaiha? Biarkan Yusuf masuk ke penjara. Jika aku Zulaiha tidak mendapatkan cintanya Yusuf, maka wanita lain pun tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Tuh Pak, wanita kalau udah cinta Pak, dikerangkeng kita Pak. Saya mau ngasih dari kemarin-kemarin tuh, saya selalu nyalahin perempuan. Yang salah juga laki-laki juga banyak Pak sama perempuan. Kenapa? Yang namanya perempuan hidupnya serba cuek, masa bodoh. Istri kita mau bagaimana aja masa bodoh. Istri kita ada di samping kita, boro-boro diajak ngobrol, handphone aja dielus-elus. Betul nggak? Kenapa begitu? Bosan Bib, yang dilihat dia lagi. Nanti abis ini kena, yang perempuan abis ini kena. Yang dipegang handphone mulu, cuek banget sama si perempuan. Perempuan udah berusaha ngobrol, jawabannya ini kalau begini gimana terserah. Begitu kan? Laki-laki Bu, kalau ngomong cuman dikit. Satu hari itu 17.000 kata. Laki-laki kalau ngomong 17.000. Kalau perempuan itu lebih dari 17.000. Kalau ngomong ngoceh aja. Itu memang kedokteran begitu PA. Emang begitu. Laki-laki kalau udah habis kerja, habis ketemu ngobrol sampai rumah udah nggak ada kata. Udah begitu aja, udah habis kata-katanya, udah dibuang di luar sana. Kalau perempuan, ya Allah, masih ada serep. Lagi tidur aja mata udah merem. Yang ntar uang belanja taruh di atas meja ya yang ya. Itu meremnya aja masih inget duit. Gimana meleknya? Pak, perempuan itu pencemburu. Saya mau ngasih tahu, ini pengantin lakinya mana? Ada? Nih, dengerin ya baik-baik ya Ini rumah mertua apa rumah nih, rumah orang tua? Rumah mertua. malam lu nggak enak malam pertama lu nggak enak la ilaha illallah, apalagi kamarnya sampingan sama mertua ya. Saya cuma mau ngasih tahu, lu sampai kamar periksa takutnya ada kamera bunyi krekek dikit mertua perempuan itu pencemburu. Dan perempuan itu hatinya diibaratkan seperti kaca. Tahu cermin? Tuh laki-laki nih, para suami, perempuan itu punya hati tuh kayak cermin, gampang pecah. Bib, kok disamain sama cermin? Coba lihat aja. Perempuan hobi banget kalau ketemu kaca, senang kalau ketemu kaca. Habis mandi, anduk padahal masih di sini nih, lagi dikul-kul di sini, ngaca. Selesai pakai kerudungan, ngaca. Begitu tuh Pak. Betul nggak? Tuh perempuan. Kalau laki-laki ngacanya mah cuma sebentaran, dia sisir, selesai pakai baju rapi jalan. Perempuan belum selesai ngacanya itu. Udah selesai dipakai kerudung, udah rapi, baju masih ngaca. Lihat kanan, lihat kiri, belakang, diliatin tuh sampai kepala muter-muter. Masih kaca.
Keluar kamar Pak, keluar kamar, di meja makan ada kaca, masih kaca di mejanya tuh, ngaca masih, walaupun nggak kelihatan cerminnya, padahal cuman bayang-bayangan doang. Lagi makan, selesai makan, handphone dibuka ke kamera selfie. Ngapain? Ngaca lagi. Beli handphone cuman buat ngaca. Selesai Pak, habis selesai sarapan, keluar dari rumah, di depan ada jendela rumah, masih ngaca lagi. Udah rapi apa belum? Tuh perempuan pakai helm, ngaca. Spion main dibalikin aja. Coba lihat Pak, perempuan kalau naik motor Pak, sen kiri dia belok kanan, betul nggak? Sen kanan belok, tuh perempuan Pak. Makanya saya kalau lagi bawa mobil, di depan saya perempuan naik motor, wah nggak berani saya. Lebih baik saya ketemu macan Pak daripada ketemu perempuan sen kiri belok kanan. Kenapa dia nggak ngelihat ke belakang? Karena spionnya diadepin ke mukanya. Coba kalau nggak percaya, spion sampai kayak orang doa, dimadepin ke mukanya. Saya lagi bingung, itu sambil bawa motor sambil ngaca. Subhanallah, turun Pak, turun dari motor, lepas helm, ngaca. Spion masih istiqomah tuh, begitu bentuknya. Mau masuk pintu orang, depan ada jendela, masih ngaca lagi. Tuh perempuan Pak, hobi banget sama kaca. Kaca kalau sudah dipukul atau dilempar batu, hancur nggak? Hancur nggak? Kaca bisa disusun lagi? Bisa. Ambil lem, susun kayak puzzle, bisa kan? Susun lagi. Tapi kemungkinan rapih kayak pertama nggak akan mungkin. Makanya hati perempuan kalau sudah dikecewain sama laki-laki, satu kali hancur Pak hatinya. Walaupun yang namanya perempuan sudah saya maafkan, luka di dalam hatinya bisa hilang, bagaimana tergantung si laki-lakinya. Betul nggak? Dibelain senang. Bib, laki-laki itu tidak akan berbuat masalah kepada wanitanya jika bukan karena wanitanya lebih dulu. Emang betul Pak Haji? Betul nggak Pak? Sekarang Bapak jawab dari hati yang paling dalam. Ibu pernah niat mau tidurnya ibu, tidur dandan buat Bapak? Pernah? Gara-gara lu. Kalau keluar rumah izin sama Bapak, entu gara-gara lu. Betul Pak? Bapak marah wajar? Wajar. Yang laki-laki namanya kan nakoda. Dia nih punya bahtera, punya perahu. Kalau ibu mau loncat dari bahtera, ngomong dong sama nakodanya biar dilelepin sekalian. Betul nggak? Laki-laki cuma satu Bu, minta dihargain sama dihormatin, bukan ditakutin. Ibu dikasih rezeki, dikasih nggak? Dikasih nafkah nggak? Digunain buat apa? PA. Seenggaknya Bapak kan dia mau lihat juga ibu dandan, betul nggak Pak? Ikhlas ridho dandan sendiri buat suami, pernah begitu? Kapan? Pengantin baru Habib, punya anak 2, boro-boro. Sama laki-laki juga gitu, baru pengantenan kesandung dikit, yang hati-hati matanya, ini emang batunya nakal, batunya yang disalahin. Punya anak 1 sambil gendong anak masih kesandung, mata lu di mana itu? Salah aja. Bu ya, Bu, mau keluarga sakinah mawaddah warahmah? Mau? Banyakin senyum sama Bapak. Kok senyumnya ke saya, ke Bapak? Lu mesem-mesemnya sama gua. Ya Pak ya. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak saat disenyumin istri senang nggak? Bunga hati. Tuh, dengar. Senyum lu kalau senyum minta duit doang. Yang apa sih? Duit. Jangan.
Ntar pulang senyum nih sambil jalan. Ih, saya bangga dinasehatin sama Habib. Sekarang saya mau senyum terus sama bapak. Bapak tetap jawabannya sambil gandeng tuh bu tangannya ya, gandeng tangannya. Biarin orang mau bilang ini kayak gajah sirkus, biarin aja, biarin, gandeng aja tangannya. Bodoh amat, nggak peduli sama orang. Mau tidur madep ke bapak, senyum, liatin bapak sambil pegang hidungnya. Ih, pesek. Bapak sautin lagi, hidung jambu segini dong. Senyum. Bangun tidur, ambil namanya kopi, taruh di samping bapak sambil bangunin. Yang kopinya udah jadi ya. Senyum. Makan siang, sediain makanan, senyum. Oh, boro-boro katanya. Pergi kerja, pulang, buka pintu, senyum. Insya Allah malam ibu pasti dibawa ke rumah sakit. Lah orang hidup nggak pernah senyum, tahu-tahu senyum satu harian, berarti kan ada yang geser. Ibu bilang sama bapak, Pak, saya habis dengar nasihatnya Habib Rifki, Pak, saya harus banyakin senyum. Ya, insya Allah. Setelah nikah ini yang banyak masalah. Kalau pengantin baru mah hidup udah senang aja. Mau makan ada si dia, kenyang. Sebeh. Yang penting ada Ntar kalau punya anak dua deh pak, mulai tuh istri jauh dari kita tuh. Alasannya ngurusin anak. Bapak makan sendirian, enak nggak? Gak bakal enak pak. Nafsu makan hilang. Ini yang harus ada di dalam rumah tangga. Lihat Nabi Muhammad SAW, orang yang pandai syukur, orang yang selalu terima apa adanya di dalam kekurangan istri. Siti Aisyah begitu juga dalam kekurangannya kepada suami. Tahu Rasulullah tuh tahu betul cara ngedidik istri-istrinya. Nabi tahu. Tuh coba bisa kita kebayang Nabi cara ngedidiknya. Saat Rasulullah pulang, ya Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan di pagi ini? Jawaban Siti Aisyah, ya Rasulullah, sudah 1 bulan dapur nggak mengeluarkan asap. 1 bulan nggak pernah makan, nggak pernah masak. Apa jawaban Nabi? Baik kalau gitu ya Aisyah, boleh aku izin hari ini aku berpuasa. Nyautan daripada si istri, wahai suamiku, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berpuasa bersamamu. Tuh orang yang pandai bersyukur. Istri sekarang ada yang begitu nggak? Boro-boro. Uang yang namanya dikasih buat belanja, ya kadang suami banyak yang darah tinggi akhir-akhir gini mah. Dikasih duit 100.000 yang dibeli tiap hari tempe. Ini hari tempe goreng, besok sayur tempe, besoknya lagi kari tempe, besoknya lagi tempe geprek, lewat lagi tempe orek. Gak kelar-kelar tempe mulu. Ya iyalah pasti emosi. Bu, masaknya baca sholawat dan tanya kalau mau makan itu, tanya sama suami yang besok mau dimasakin apa. Ini mah perempuan masak seenak mulutnya dia. Yang kita nggak suka dia masak. Saya kurang suka sama pete. Besok bikin sambal goreng pete. Bu, jangankan masalah masakan, ibu mau berbalik badan aja di atas kasur mesti ngomong sama suami. Ngomong. Yang aku madep kiri dulu ya, yang aku madep kanan dulu. Ngomong. Lu main berbalik-balik aja lu. Laki main dipantat-pantatin aja. Betul nggak pak? Ih, bapak mah diem aja. Jorokin pak, biar jatuh. Bu, ngomong. Bib, abis suami tidurnya pulas, ngomong dalam hati. Kalau ibunya belum tidur mah, ibu masih sadar nih, mau madep kiri, suami ada di kanan. Yang aku madep kiri dulu ya. Ngomong aja dalam hati, kan Allah tahu, malaikat tahu. Itu akhlak seorang istri kepada suami. Kalau laki-laki mau balik kanan, balik kiri, tengkurap, mau nungging, terserah, nggak perlu ngomong. Apalagi kawin lagi, nggak perlu.
Lah emang itu adanya. Emang ada dalilnya, harus izin dulu sama istri. Lu dalilnya dari lu. Bu ya, mau berbalik badan aja harus izin, apalagi keluar rumah. Bapak juga kayak gitu, keterbukaan Pak, sama istri terbuka. Sama yang kedua nih istri, jangan pernah mau tahu isi handphone dari suami. Gak boleh, aib. Itu privasinya seorang suami. Begitu juga suami, biarin aja handphone istri mah isinya apa. Yang penting masih sayang sama bapak, perhatian sama bapak. Kalau udah berkilah, itu baru boleh dicari tahu. Tuh jangan ada dusta di antara kita. Kayak lagu siapa tuh ya? Saling percaya satu sama lainnya. Nabi Muhammad, Siti Khadijatul Kubra percaya dengan Nabi, percaya luar biasa. Kebayang Siti Khadijah, seorang wanita yang kaya raya, saudagar yang buah terkenal di Jazirah Arab. Begitu nikah dengan Nabi, dapat beberapa tahun, habis hartanya. Semua diberikan untuk Nabi, untuk jalan dakwah di hadapan Allah Subhanahu. Istri sekarang ada yang begitu? Ada. Buka cincin jual nih buat modal usaha, ada. Mimpi. Ya kalau mau pakai aja, tapi dibayarnya berapa kali Bu? Dibayarnya 3 kali. Oh alhamdulillah, pagi siang malam. Dipinjami hari tuh hari juga mesti lunas. Bu mau berkah nggak? Sayangin suami. Yang lain mikir, sayang nggak ya? Bu, suami jalan, ibu sholat duha ya 4, 6, 8, 10, 12 ya. 2 mah orang bakhil. Lah bener Pak, betul kan? Nabi kan bilang orang yang mau kaya tapi sholat duhanya 2 rakaat termasuk golongan orang bakhil. Jangan begitu, sholat yang banyak, minta sama Allah. Biar apa? Rezekinya. Lihat sholat duha, rezeki doanya apa? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, tuh dipaksa Allah buat ngasih rezeki buat kita. Dalam rumah tangga, kalau sudah berjalan semuanya diarahkan kepada Allah dan Nabi, inilah yang dikata sakinah, mawaddah. Harus ada Allah dan Nabi di dalam rumah tangga. Kalau kehidupannya cuek satu sama lainnya, yang istri kerja, yang suami kerja, anak sama siapa? Bib, jadi istri nggak boleh kerja, silahkan kerja, tapi jangan ngerusak haknya seorang istri kepada suami. Mau jalan kerja, urusin dulu suaminya, siapin bajunya, siapin kopinya, siapin sarapannya. Ntar mau jalan-jalan, suami udah rapi, mau makan sudah ada. Kalau yang sekarang kan kagak, boro-boro cuman masak nasi, kagak, jalan-jalan aja Pak, nanti sarapan di luar aja ya Pak, saya nggak sempat masak. Dosa besar loh istri begitu. Gak boleh, tanggung jawab kepada suami gak boleh hilang. Mau kerja silahkan, apalagi seorang wanita yang hidupnya menjadi orang rumah tangga. Wanita rumah tangga ngurusin anak, ngurusin suami, itu berkah luar biasa. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sering-sering salat subuh bareng, istri sama suami sering-sering salat subuh. Bib, suami saya sering salat di masjid. Memang itu urusan laki-laki, salat subuhnya harus di masjid, di musola harus. Yang perempuan di mana? Di dalam rumah, nggak usah keluar rumah. Ya, ada satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu punya anak namanya Siti Hafsah. Siti Hafsah ini kalau sholat demen banget kalau sholat subuh atau isyanya itu ada di masjid. Kenapa? Karena tahu pahala orang sholat isya dan subuhnya di masjid, pahalanya besar. Siti Hafsah dilarang sama Sayyidina Umar. Hai Hafsah, gak usah deh, mendingan di rumah aja, ini gelap, takut nanti kenapa-napa. Siti Hafsah tetap enggak, wahai ayahku, aku ingin sholat di masjid. Ya udah silahkan. Sholatlah Siti Hafsah ke masjid. Sayyidina Umar sholat, selesai sholat lari duluan Sayyidina Umar, ngumpet.
Begitu pulang Siti Hafsah jalan sendirian. Begitu sendirian Sayyidina Umar, kalau kita bilang mah pura-pura jadi orang lain, dipeluk Siti Hafsah. Wah, berontak Siti Hafsah sampai lari. Besokannya sholat isya lagi ditanya, "Wahai Siti Hafsah, mau sholat isya lagi dong?" "Enggak, takut, kemarin saya dijegat sama laki-laki," katanya. Kenapa? Meminimal untuk ada orang yang akan mengganggu wanita tersebut, maka lebih baik isya dan subuh wanita itu ada di dalam room. Yang laki-laki serahkan keluar. Kalau jauh musola sama masjidnya jauh, ajak istri sholat subuh berjamaah, sholat isyaknya berjamaah. Kenapa? Inilah ciri-ciri seseorang yang ingin rumah tangganya dititipkan iman yang besar di hadapan Allah. Baca Quran, saling satu juz, suami satu juz, istri satu juz, atau enggak satu juz dibagi dua, boleh. Ada nggak sekarang yang begitu? Nggak ada, nafsi-nafsi. Rumah tangga gimana mau rukun, gimana rumah tangga mau baik kalau Allah sama Nabi nggak ditanamin di dalam rumah tangga? Kan di dalam surat Yasin ada, hum azwajuhum bidilalil alal araiki muttaqi'un. Ini kan mau kita sama keluarga kita kullu semuanya ada di dalam surga, mau nggak? Ibu sama bapak mau nggak di dalam surga bareng-bareng? Bapak bilang tadi nggak mau. Kenapa? Ibu di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Betul Pak. Bu, surga banyak laki apa perempuan? Di surga banyak laki apa perempuan? Laki. Bapak, di neraka banyak laki banyak perempuan? Jelas di neraka. Di neraka banyaknya perempuan. Betul nggak Pak? Kenapa sih laki-laki banyaknya di surga? Karena banyak yang tertindas daripada wanita. Ini kelihatan muka-mukanya. Bu, mau masuk surga bareng nggak sama Bapak? Hormatin dong. Hormatin, sayangin, cintain. Betul Pak? Bapak capek nyari rezeki Pak? Capek. Ibu terima rezeki hari ini alhamdulillah sekian, besok sekian, beda-beda nggak rezekinya? Beda. Emang kan perempuan bukan gajian. Kalau perempuan gajian mah UMR ya segitu aja. Kalau bapak kan di hari dagang dapat sekian, besok dapat sekian, beda-beda. Kenapa? Orang yang usaha 60% udah pasti rezekinya dari Allah kok. 40% hasil daripada usahanya. Makanya syukur sama Allah setiap apa yang kita dapetin, alhamdulillah. Saling dukung suami istri, insya Allah ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Saling dukung. Siti Khadijah habis hartanya untuk jalan dakwahnya Nabi, sampai-sampai Siti Khadijah menyatakan saat dibikin satu perumpamaan oleh Siti Khadijah, "Ya Rasulullah, jika engkau ingin melintasi lautan, engkau tidak memiliki rakit, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah dan jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut." Jangankan hartanya, tulangnya pun diberikan untuk Rasulullah untuk jalan dakwah Nabi SAW. Ada sebagian juga di dalam riwayatnya, "Ya Rasulullah, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, dijual ke pasar, jadikan rezeki untuk jalan dakwahmu di hadapan Allah." Mana ada sekarang wanita yang begitu? Dan laki-laki yang ridho kerja keras untuk keluarga, susah. Orang sekarang mal larinya kemana tuh? Togel, nomor. Betul nggak? Bukan laki-laki sini, bukan sono, jauh. Saya tanya aslinya mana? Cileya. Rezeki udah ada aturannya dari Allah. Rezeki juga bukan hanya berupa uang. Pikiran kita tuh jangan semua rezeki uang bukan. Istri soleha, rezeki. Anak soleh soleha, suami soleh, tetangga baik, mertua sayang, rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang. Kalau hitungan uang semua, ya nggak ada makanan, nggak ada minuman, semua rezeki hanya berupa uang. Nah itu rezeki uang buat diapain? Dimakan. Ini kan semua kita rezeki dari Allah. Pertemuan ini adalah rezeki. Jujur Pak, saya demam, panas badan saya.
Saya bilang, aduh ini kalau saya nggak hadir, tuan rumah kemarin beberapa minggu yang lalu dia datang ke rumah, tepatin saya bilang, Pak maafin saya mau ke Jakarta Pak, ini dari sini saya harus ke Jakarta karena besok pagi saya bawa pengantin, harus ke Jakarta. Selesai Jakarta pulang duhur langsung berangkat lagi ke Bandung, habis maghrib kajian di Bandung, malam ada tausiah lagi di Bandung, paginya acara lagi di Padalarang Bandung, selesai Bandung acara lagi di Kuningan. Doain ya Pak Bu, doain ya biar sehat afiah, biar berkah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini rezeki yang diberikan sama Allah, tapi kita udah syukur belum sama Allah? Kadang kan kita dapat sesuatunya lupa banget syukur sama Allah, giliran susah baru Allah disalahin. Apa-apa Allah yang disalahin, sedangkan kitanya yang BO. Tahu BO? Tolol. Tahu tolol? Bodoh. Bodoh tahu nggak? Bego. Bego nggak tahu juga. Sekolah dah. Kadang udah dikasih rezeki sekian, udah dikasih ini, masih aja lupa sama Allah. Giliran susah Allah disalahin. Nah sekarang kita gimana bisa mendapatkan hati Allah, kita mendapatkan rahmatnya Allah, kalau kitanya aja nggak pernah memberikan kasih sayang hati kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kalau kita mau gapai rahmatnya Allah, deketin dulu siapa kekasihnya, Sayyidina Muhammad, ikutin Nabi-Nya dong. Kehidupan kita, cara pendidikan ke anak-anak kita, itu turutin bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba anak sekarang handphone aja tiap hari, sama orang tua diajak ngomong, ya boro-boro mau didengerin. Kalau ngomong orang tua nih nasihatin, dilawan sama anak. Kenapa? Karena sudah dia nurut sama handphone dibanding orang tuanya. Yang salah siapa? Orang tua. Anak umur 2 tahun mana mampu beli handphone? Betul nggak? Coba lihat anak sekarang handphone, ya Allah rajin banget handphone. Ngelihat anak sekarang jarinya tuh hafal banget ke handphone, luar biasa. Kalau dipanggil nak, nggak nyaut. 2 kali 3 kali nggak nyaut. Ya Allah tuh hati-hati tuh, murkanya Allah bisa turun karena anak dipanggil orang tua kagak mau nengok, nggak mau nyamperin. Hati-hati. Salah siapa? Salah orang tua. Jangan disalahin anak. Kalau anak dikasih nasihat dia nggak mau dengar, tuh hati-hati. Berarti tanda-tanda akan menjadi anak yang durhaka untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Bapak seorang laki-laki Pak, di Al-Quran itu banyak nama laki-laki yang disebut oleh Allah. Bapak tuh paling sering disebut nama Allah. Untuk apa? Ajak bicara anak tersebut, komunikasi, ajarkan dia. Bapak udah banyak di luar waktunya, ibu sudah sibuk dengan rumah tangganya. Bapak pulang ajak ngobrol. Nah, habis sekolahnya gimana tadi nak? Hafalan apa? Pelajarannya bagaimana? Ada PR atau enggak? Tanya, komunikasi. Kenapa anak-anak lebih suka di handphone? Karena ibu bapaknya cuek sama anak. Jujur, nggak pernah diajak ngobrol. Coba kita dulu Pak, kita duduk Pak sama orang tua kita. Orang tua kita ajak main nggak? Diajak main kita. Orang tua ngelihat pohon pisang jadi kuda-kudaan. Betul nggak? Ada bapak sekarang yang begitu. Bapak kita lagi duduk sama kita, ngelihat ada kulit, tahu apa, jeruk bali, jadi mobil-mobilan. Betul nggak? Tuh, ngelihat dus rokok gudang garam bisa jadi Tamiya. Ingat nggak Pak? Bannya jadi crop, dipakein lakban, pakai lidi. Jadi itu mobil-mobilan ditarik. Tuh, bapak sekarang ada yang begitu? Gak ada. Bapak sekarang beli apa-apa mah cuman online, beliin anak online. Makanya anak sekarang sama orang tua tuh jauh, gak bakal mau betah duduk sama orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya yang lebih dulu menjauh dari anak-anak. Mulai sekarang bawa anak-anak kita, ajak bicara dia, jangan ditinggalkan. Kalau dulu saya pribadi ya Pak, jam 5:30 belum pakai baju koko, belum pakai kain sarung, belum pakai peci, itu Pak di rotan dari mulai betis sampai paha biru Pak. Mama saya mah la ilaha illallah, sampai saya pernah bilang, mama nih ibu kandung ibu tiri sih mah.
ngegebukinnya luar biasa. Satu yang selalu saya ingat, jangan masukin mama ke dalam neraka cuman karena engkau tidak mau ibadah kepada Allah. Tuh mama galak pak sama saya pak. Mama saya mah perempuan kayak laki. Gebukin saya, rotan udah pecah pak, udah hancur rotan, ambil bambu pak. Tahu bambu yang buat sapu tuh, yang buat jadi pongkol sapu, kan tebel pak, digebuk sampai pecah lagi tuh. Emang dasar guenya bandel, tapi ada hikmah, ada manfaat, ada. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang yang namanya orang tua terhadap anak, pasti ada pelajaran yang berharga di dalamnya. Didik anak-anak kita untuk dekat kepada Allah. Jangan jauhin anak-anak kita dari Allah. Minta apapun, gelarin sejadah, suruh diambil. Wudu, sholat, minta sama Allah. Mau dia minta permen, dia mau minta mainan, dia mau minta apapun, suruh dia minta sama Allah. Bapak jalan ke belakang, beli dia tuh permen, taruh di bawah sejadah. Kira-kira tuh anak bakal yakin gak sama Allah? Yakin. Kenapa? Doanya dikabul sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih saya permen, doa saya dikabulin. Kira-kira tuh anak tambah yakin gak sama Allah? Yakin. Dikit-dikit, besok nih dikit-dikit sholat lagi, belum waktunya dia sholat lagi. Betul nggak? Timbulin rasa keyakinannya dia kepada Allah. Tuh yang kita belum pernah bisa buat anak-anak kita. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Didik pernikahan pisah langgeng. Kalau di akhir dulu kita kan selalu diajarin untuk sholat, ya, untuk jalan. Kalau orang tua sekarang mah ridho ngelihat anaknya dilempar ke dalam neraka jahanam. Saya mau tanya, ibu ridho nggak ngelihat anak masuk ke dalam neraka jahanam? Bapak ridho apa enggak? Tapi di akhir zaman begini, bapak ibu ridho ngelihat anak dilempar ke dalam neraka jahanam. Yang lempar siapa? Orang tuanya. Contoh pak, bu, rumah kita kebakaran, naudzubillah min dzalik ya. Rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Selamatin nggak tuh anak? Apinya berkobar gede, mau diselamatin apa enggak? Diselamatin. Bapak dengan usaha, dengan apapun, baju dibasahin, masuk ke dalam rumah, ambil ini anak, keluarin. Mau dia selamat mau kagak, yang penting saya niat untuk menyelamatkan anak saya. Gak ada orang tua, pak rumahnya kebakaran, iya itu anak saya ada di dalam, yaudah pak ambil pak, bantu, kita bantu pak, udah biarin aja stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tua yang begitu. Pasti dia bakal mau selamatin, tapi di akhir zaman banyak anak yang lalai daripada sholat subuhnya, orang tuanya tutup mata. Diamin aja anak sholat subuhnya mah. Kadang ibu yang suka ngelarang seorang bapak yang mau ngebangunin anaknya, nah yuk bangun sholat subuh, sampai diseret. Ibu yang larang, udah biarin aja sini anak, biar dulu, biarin tidur, ntar bangun baru dia sholat. Kalau itu sudah terjadi, ini anak pasti sholat subuhnya akan terus kesiangan. Didik ibu bapak anak-anak kita dekat sama Allah. Ini akhir zaman kayak begini, coba kita lihat di mana akhlak saat ini sudah jauh dan bobrok daripada negeri kita. Hancur akhlak dari negeri kita. Bisa kebayang, saya yakin setiap apa permasalahan yang ada di Indonesia ini karena kurangnya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kebayang, minuman khamar dapat nama Muhammad. Siapa yang buat? Pasti mereka orang yang tahu. Kalau dibilang itu nggak disengaja, bohong. Dengan sengaja orang tersebut khamar diberi nama Muhammad. Muhammad kita banggakan, Nabi kekasihnya kita ridho, nyawa kita hilang untuk Nabi Muhammad SAW. Kok sekarang masih banyak orang-orang yang akhlak? Ingat ya Pak, Bu, saya cuma mau ngasih tahu, ini hadis Nabi SAW. Barang siapa ada seorang anak, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang dia menyatakan menistakan agamanya, pasti anak tersebut terlahir dalam keadaan haid atau di luar daripada pernikahan yang halal. Hati-hati Bapak, hati-hati. Kalau anak sudah susah diatur, hati-hati. La ilaha illallah. Ini alhamdulillah Holy Wing udah ditutup. Alhamdulillah. Mau apapun kafenya silahkan, tapi jangan hina Nabi kita. Jangan dihina.
Kok tiba-tiba begitu saat dimana Holy Wing ini ditutup, banyak juga yang ngebela. Itu kan kekhilafan. Khilaf di dalam syariat gak ada, di dalam kekhilafan itu dalam keadaan sengaja. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Ini Pak, pendidikan agama penting buat anak-anak kita seperti ini. Yang nulis, yang menyantumkan nama Nabi Muhammad di salah satu minuman khamar, pasti dia orang-orang yang memiliki orang tua dan orang tuanya cuek kepada anaknya. Pasti. Gak mungkin enggak. Kalau anak yang terdidik, dia beragama, baik itu Nasrani, agama apapun dia, pasti dia akan menjunjung tinggi keimanannya kepada Tuhan mereka. Ini kok ridho kekasihnya Allah loh, Sayyidina Muhammad SAW. La ilaha illallah. Mudah-mudahan orang-orang yang melecehkan agama Islam, Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka. Ingat, setiap apa yang telah disampaikan menistakan agama Allah, Allah akan tegur dia dengan dinistakan di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Kita jaga orang anak-anak kita, jaga anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Jangan tutup mata Pak untuk masalah ini, ya. Jaga, minta sama Allah, Allah selamatin semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin berlama-lama di dalam tempat ini, tapi jujur saya masih dalam keadaan masih kurang sehat. Dan setelah ini saya harus jalan ke Jakarta. Mudah-mudahan di hari ini manfaat ilmunya. Mudah-mudahan manfaat ilmu yang bawa kita ingin terus ibadah kepada Allah. Jika ingin bertobat, maka cepat bertobat kepada Allah. Lalu sekiranya mereka lari lagi kemaksiatannya, dalam kemaksiatan, maka cepat kembali bertobat kepada Allah sehingga kita bosan bermaksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya al-bal wa syafa'ah, ya al-bal wa syafa'ah, ya al-bal wa syafa'ah. Kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi. Darki ahlal madinah, darki ahlal madinah, darki ahlal madinah. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim, ya farijil ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Na'wahum subhanaka Allahumma tahatum fi assalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.